Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting, tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih di subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pada muatan pelajaran SPDP, memahami gambar cerita. Pada muatan pelajaran IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan fokus belajar kita hari ini yaitu menentukan ide pokok bacaan, memahami cerita pada gambar, dan mengidentifikasi macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot. Nah, sekarang kalian boleh buka buku paket tematik halaman 170 pada pembelajaran 5. Kalian menemukan gambar ini kan? Materi kita hari ini yaitu kita akan membahas macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, ada hipertrofi. Hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikutnya ada atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Kemudian ada stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ada juga tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya, bacalah teks yang berjudul Salah Bantal. Baca sampai selesai agar wawasanmu mengenai materi ini semakin bertambah. Dalam bacaan ini, ada juga tips bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Caranya sebagai berikut ya. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, itu tipsnya agar kamu terhindar dari penyakit salah bantal. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tadi, kamu temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Tulis di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tugas kamu yang kedua yaitu kamu membuat komik yang menarik. Buatlah komik di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Untuk membuat komik, pilih salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat kan apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik diantaranya 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk difahami. Yang keempat,
biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Paham kan? Nah, ini adalah salah satu contoh komik yang dibuat oleh Bapak Izar. Buat yang menarik ya. Selamat belajar dari rumah.